udah punya landing page, udah punya email marketing, udah bikin manage chat juga, udah bisa promosi juga dengan cara organik. Sekarang waktunya kita bicara gimana caranya masarin produk digital dengan paid traffic. Ini karena tanggung banget ya. Kalau kita udah jadi affiliate di digital produk dan udah jadi kreator digital produk, masa iya nggak belajar pemasaran paid traffic ya? Ini sayang banget. Karena setidaknya kalaupun misalnya kalian tuh bukunya tuh baru launching dan mau bangun brand awareness, ini bisa banget kalian coba ya. Jadi kita akan bahas dulu, misalnya nih kita sedikit praktek aja ya bikin coloring book nih supaya teman-teman misalnya bingung nih Kang, ide bikin ebook apa sih yang bisa ngejual meskipun harganya nggak terlalu mahal tapi kita ngejar di quantity ya. Kita akan bikin yang namanya coloring book page ya. Oke. So jangan kemana-mana, kita masuk ke intro dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin hari semakin ramai aja orang membicarakan digital produk. Dan yang jelas, jangan sampai kalian lewatin karena industri digital produk ini sebentar lagi mungkin akan boom. Seperti layaknya afiliasi TikTok dan Shopee di beberapa waktu ke belakang. Nah, namun teman-teman semua ya, ada hal yang membedakan, yaitu ketika kita menjadi seorang kreator digital produk ataupun misalnya affiliate marketer digital produk, kita mesti memiliki wawasan yang namanya digital marketing. Jadi kalau organik bisa nggak sih? Bisa banget. Tapi misalnya kalau kalian ingin ada percepatan, kalian punya modal kan bisa banget tuh. Lalu misalnya kalian belum punya ide nih mau apa ya saya yang saya bikin ya untuk digital produk. Kalau bikin ebook nulis kayaknya saya tuh masih agak ragu, takut isinya malah bikin orang skeptis. Nah, buat kalian bisa dicoba juga nih ya. Kita akan bikin coloring book page. Setelah beberapa hari akan ngulik, akhirnya ketemu juga deh promnya. Ya kita langsung aja praktek di slide yang ini. Oke, waktunya praktek ya teman-teman. Jadi Akang ini sekarang pakai Leonardo.ai. Jadi teman-teman kalau misalnya pakai Leonardo.ai yang for free, kalian cuma dapat koin sebanyak 150 ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian misalnya pakai yang Apprentice, kalian bisa dapat 8.500 token ya. Jadi kalau kalian misalnya mau produksi coloring page itu penting banget nih pakai yang namanya Pro Feature ya. Karena Pro Feature itu punya banyak keuntungan, dia juga bisa ngegerakin gambar. Tapi kita akan bahas itu, kita akan bahas bagaimana caranya bikin coloring book untuk anak-anak ya. Nah, jadi teman-teman nanti masuk ke legacy mode. Jadi apa sih Kang bedanya legacy mode dengan yang non legacy? Nah, untuk yang non legacy teman-teman semua ya, untuk dapetin si gambar seperti ini tuh agak susah. Jadi ini karena elemennya tuh di sini ya teman-teman ya, seperti ini. Jadi memang harus dicoba-coba ya. Nah kebetulan Akang tuh kemarin juga pakai misalnya konsep art seperti ini boleh ya teman-teman ya. Tinggal coba-coba aja elemennya nih pakai coloring book ya. Cuman ketika di render ini kadang-kadang hasilnya jadi kayak begini atau jadi kayak begini. Nah kalian nanti tinggal coba-coba aja kayak gimana ya teman-temannya hasilnya, karena untuk di apa namanya hasil dari AI gambar seperti ini nggak semuanya sama, bahkan terkadang promptnya sama tapi hasilnya berbeda. Tapi kalau Akang lebih menyarankan masuk ke legacy mode teman-teman semua ya. Kemudian nanti setelah tampilannya berubah seperti ini, nah nanti tampilan sudah berubah seperti ini, kalian pakai yang namanya Adobe ya. Albedo Base XL. Kemudian kalian masuk ke yang namanya elemen ya. Nah, untuk elemen ini kalian tinggal pilih aja yang namanya coloring book teman-teman ya. Seperti ini, coloring book ya, tinggal di confirm seperti ini, kemudian klik confirm. Ya, jadi nanti akan muncul gambar seperti ini ya. Jadi kalian harus testing dulu nih. Misalnya kalian mau bikin ukuran berapa gambarnya. Kalau gambarnya misalnya mau ukuran 1:1, berarti kan itu kotak ya teman-teman ya, seperti konten Instagram ya. Jadi kalian coba testing aja dulu. Nah, kalau misalnya kalian punya koin yang cukup banyak, rada aman ya. Ini coba testing aja. Misalnya ini generate cuma 16 koin ya, langsung diklik seperti ini. Kita tunggu hasilnya seperti apa, karena Kang pun di sini terus trial and error ya. Karena untuk menghasilkan buku yang bisa digambarin tuh nggak gampang ya teman-teman ya, butuh proses dan butuh latihan juga. Oke. Yang jelas kalian jangan berpikir instan aja, karena semua ini butuh proses ya. Nah, ditunggu aja, ini agak lama sedikit karena laptopnya juga agak lama. Nah, ini ya teman-teman ya, nanti kalian sesuaikan aja. Ini gambar seperti ini kan bisa juga tuh nanti disimpan, atau kalau kalian misalnya jago edit-edit di Photoshop bisa lagi nih dirapihin lagi ya. Yang jelas gambarnya tuh harus bisa diwarnain. Syukur-syukur bisa kayak begini ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah begini kalian tinggal download aja
Ini usahakan bikin 50 gambar ya, karena untuk harga di 15 ribuan aja itu kalian harus bikin sebanyak 50 lembar ya. Gimana sih Kang cara bikinnya? Simpel aja. Kita masuk di Canva. Oke, untuk Canva sendiri teman-teman semua, nanti kalian sesuaikan dengan ukuran gambar ya. Ini kalau Akang pakai gambar coloring page-nya yang ukuran 600 kali 600 ya teman-teman ya. Nah, seperti ini kita masuk. Nah, jadi kalian tinggal nanti pindahkan saja. Cuman sebelum kalian misalnya nih bikin seperti ini, alangkah lebih baiknya kalian bikin pembatasnya dulu ya teman-teman ya, supaya apa? Supaya rapi. Jadi si gambar tuh nggak nongol-nongol ke sana kemari ya teman-teman ya. Jadi nanti kalian sesuaikan aja apa namanya outline-nya ya teman-temannya seperti ini ya. Nanti tinggal teman-teman rapi-rapihin ya. Nah, jadi bikinnya tuh seperti ini, sesuaikan dengan gambar kalian ya. Kalau sudah nanti tinggal kalian bikin cover seperti ini. Nah, untuk covernya teman-teman nanti untuk diiklanin di Facebook atau di TikTok jangan telanjang seperti ini. Usahakan kalian itu harus bisa menarik attention daripada pembeli. Kayak gimana sih bikin cover book yang oke? Gampang. Nanti kalian bisa masuk ke DIY cover seperti ini ya teman-teman ya. Nah, nanti kalian tinggal masuk aja nama websitenya DIY Book Design. Ini gratisan, free, gratis teman-teman semua ya. Kalian nanti tinggal masuk aja. Yuk kita ulangi lagi ya. Nah, ini ya teman-teman ya, untuk si websitenya DIYbookcovers.com. Kalian tinggal klik di bagian sini. Kemudian kalian tinggal pilih mau yang mana modelnya. Kalau satu muka bisa pakai yang ini ya. Contoh misalnya ambil yang ini teman-teman ya. Kemudian klik next. Nah, kemudian tinggal kalian browse di sini. Mana yang mau diambil, misalnya ini yang udah jadi, tinggal dimasukin seperti ini. Dan kemudian klik upload ya, sampai gambarnya muncul. Nah, ini udah gambarnya udah muncul begini, langsung kalian klik next seperti ini. Nah, ini udah jadi nih. Kalian usahakan ambil yang PNG, jangan yang JPEG ya teman-teman ya. Kalau JPEG itu dia lebih gambarnya resolusinya lebih rendah. Kita ambil yang PNG aja ya. Nah, kalau sudah terdownload seperti ini, kalian tinggal cek dulu teman-teman ya, seperti ini. Nah, kayak gimana hasilnya? Nah, ini ya. Oke kan? Nah, setelah ini kalian tinggal bikin banner ads-nya ya teman-teman ya. Oke. Nah, masuk lagi ke Canva teman-teman semua. Nah, setelah itu kalian bikin yang namanya banner ads-nya. Jadi banner ads-nya misalnya kita bikin yang kosong untuk di Facebook ya. Facebook itu kan biasanya pakai yang ukuran 600 ke 600 ya teman-temannya, paling kecil ya, karena kalau di bawah itu kadang-kadang suka ditolak atau kena peringatan. Anggap aja misalnya kalian sudah jadi seperti ini teman-teman semua, tinggal unggah dulu ya seperti ini. Nah, usahakan tuh teman-teman kalau bisa bikin tiga buku sekalian ya. Jadi si modelnya itu ini ada 3 model ya. Nah, tinggal bikin seperti ini ya. Nah, tinggal kasih juga kecil seperti ini nih misalnya nih ya teman-teman. Oke. Nah, kalian di sini tinggal nanti dibikin kreatifnya. Misalnya di sini tinggal kasih nama. Kemudian judulnya yang antik ya. Misalnya tulis aja di sini, tambahkan teks ya teman-teman, judul. Misalnya ini buku mewarnai anak teman-teman semua ya. Buku mewarnai anak. Nah lagi. Bahaya ini. Nah, sudah seperti ini kalian coba percantik lagi. Karena untuk ads itu sendiri itu kita harus punya konsep teman-teman semua ya, bisa tambahkan copywriting juga. Tapi kalau untuk buku seperti ini kayaknya nggak perlu deh, karena ini bukunya juga untuk anak-anak ya. Nah, ini misalnya buku mewarnai anak, kita bisa kasih warna misalnya yang rada sesuai dengan ini, kita ambil warna ini deh ya, buku mewarnai anak. Nah, nanti di sini teman-teman bisa kasih lagi shape ya, tinggal masuk ke elemen, kasih shape teman-teman. Nah, shape-nya seperti apa nih? Misalnya seperti ini, kasih shape-nya ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini dia. Kok jadi 2. Nah, ini ya. Ini teman-teman bisa langsung tambahin seperti ini ya teman-teman ya. Ini nanti buat penjelasannya ya. Misalnya ini tuh kan bukunya cuma ada 1 atau 3 lah, anggap 3. Nanti kalian tinggal bikin aja di sini subjudul misalnya ya, benefits, anggap aja begitulah ya, dan untuk contoh aja. Jadi ini tinggal nanti kalian bisa masuk ke sini teman-teman semua, kemudian tinggal tambahkan lagi yang namanya teks. Misalnya apa nih benefitsnya? Misalnya nih kalian isi misalnya 50 lembar ya teman-teman ya. Lembar sih. Nah, ini 50 lembar. Oke, masukin sini. Kemudian di sini misalnya
kalian kasih free juga yang namanya misalnya free crayon ya, ini buat daya tarik ya teman-teman ya. Jadi ini digital book tapi dapat crayon, gimana sih ceritanya? Gitu, ini mah asal aja deh. Kemudian apa lagi nih? Misalnya ini free misalnya 2 buku ya teman-teman ya. Ini free 2 buku ebook mewarnai lagi ya, seperti ini. Yang jelas ketika kalian misalnya mau beriklan itu harus ada value stack yang sangat menarik ya. Jadi bisa dibilang crazy offer atau penawaran yang bisa menggugah orang untuk melakukan tindakan ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah ini gimana nih Kang? Kalian boleh tambahkan aja. Yang penting untuk kalian beriklan di Meta itu nggak cukup dengan iklan yang cuman satu ya. Jadi ini kalian usahakan bikin minimalnya 3 atau 4 ya. Nah, kalau ini sudah jadi harus gimana nih Kang? Oke, kita langsung aja lari ke Meta atau TikTok Ads ya teman-teman ya. Alright, sekarang misalnya kita masuk di Meta Ads ya teman-teman ya. Jadi kalian kalau misalnya mau berikan di Meta Ads, kalian bikin campaign aja. Tapi ingat ya teman-teman ya, untuk campaign seperti ini, teman-teman misalnya ebook mewarnainya ada 3 macam, ya langsung aja tawarkan. Ya teman-teman, tawarkan 3 macam di iklannya. Tapi kalau misalnya kalian punya 3 produk, jangan langsung di 3 iklan seperti ini ya teman-teman ya. Gitu. Jadi kenapa sih? Karena nanti performanya akan berbeda ya teman-teman ya. Nah, contohnya seperti ini nih, akan beriklan 1 produk ya. Jadi ini produknya e-course creator, ini adalah e-course-nya digital product. Jadi tidak jadi satu ya, ini berbeda campaign. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian campaignnya ini buku mewarnai, ya bikin sendiri campaignnya buku mewarnai. Ya misalnya ini seperti digital product nih sendiri kan teman-teman ya. Ini akan ambil apa namanya 3 adset ya untuk uji audiens ya. Jadi itu harus diuji dulu ini mana yang mendatangkan penjualan. Ternyata semuanya itu masih belum mendatangkan penjualan, cuma di sini doang. Tapi ketika di scale up ternyata jelek hasilnya. Nah, jadi kalian bisa menggunakan Meta. Kapan sih kalian menggunakan Meta seperti ini? Nah, kalian bisa menggunakan Meta seperti ini ketika misalnya kalian mau mempromosikan misalnya nih ya ke ibu-ibu, karena audiensnya itu ya yang pasti di Meta itu dari umur 25 sampai 44. Kalau kalian mau promosiin di TikTok juga boleh teman-teman ya. Yang penting yang membedakan itu adalah tingkat dari audiensnya. Nah, jadi kalian bisa testing juga ya. Jadi untuk satu campaign itu 1 produk tapi iklannya bisa bikin 3 atau 4 ya supaya dapat winning content ya, sambil dites juga tuh produk kalian tuh market fit atau enggak, kemudian diminati atau tidak ya, seperti ini. Jadi akan terus testing seperti ini. Gimana kan kalau di TikTok? Nah, bisa kita di TikTok seperti ini. Nah, ini kalau di TikTok ya teman-teman ya. Kebetulan juga akan lagi running ads ya teman-teman ya. Jadi TikTok itu audiensnya biasanya tuh usia dari 18 sampai 35 ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini iklannya sudah berakhir teman-teman semua ya. Jadi kita masuk ke campaign aja teman-teman semua. Nah, kemarin campaign yang dijalanin itu sebanyak di 200.000 ya teman-teman ya, karena TikTok termasuk mahal banget, nggak bisa 50.000 ya. Jadi kalau kalian mau jualan di TikTok tuh ya agak lumayan bermodal dikit ya, gede ya. Prinsipnya sama aja dengan Meta teman-teman semua ya. Jadi kalian bikin campaign untuk 1 produk ya teman-teman. Ini kayak Akang ini misalnya produk kelas FB Ads. Ini produk worksheet ya teman-teman ya. Jadi jangan dijadiin satu. Jadi kalian ngiklan di sini misalnya produk-produknya di adsetnya ini jadi campur-campur teman-teman ya. Jadi jangan pernah kalian beriklan beda produk dalam satu campaign ya, karena nanti nggak akan ketahuan. Oke. Nah, contoh seperti ini ya teman-teman ya. Kalau kita lihat hasilnya seperti apa sih Kang, yang kalau misalnya kita beriklan seperti ini di TikTok ya, hasilnya ini ya teman-teman ya. Cukup mahal, conversionnya juga hanya sedikit ya di 24, tapi ini tuh bentuknya leads bukan conversion penjualan. Tapi karena ini adalah bagian dari affiliate ya teman-temannya. Nah, ini kan bisa coba juga testing dan testing lagi. Tapi saran Akang, kalau kalian bermain di TikTok jangan pakai banner. Banner termasuk mahal banget teman-teman semua ya. Jadi kemarin itu perbandingannya agak cukup lumayan ya, hampir 1,5 kali lipat harganya. Nah, ketika kemarin Akang pakai banner seperti ini, di sini 45, di sini masih 17.000. Kebalik dengan Meta. Kalau Meta malah lebih murah di banner teman-teman ya. Tapi kembali ke nanti harga produk itu sendiri. Nah, kalau kalian misalnya jualan produk harganya di 50.000 ya, usahakan kalian juga harus tambahin dikit dengan biaya iklan ya. Misalnya kayak begini ya. Ini cost per conversionnya berapa nih, 9.000. Kalau kalian jual 10.000 ya nombok dong gitu ya teman-teman ya. Nah gitu. Jadi itu tinggal berhitung aja teman-teman ya. Simpel banget. Oke ya, sampai sini oke. Akang nggak bisa jelasin banyak karena Akang juga belum mahir di sini. Tapi kalau kalian mau boleh nanti Akang rekomendasikan si kelasnya. Dan ternyata sesimpel itu ya teman-teman ya. Jadi
Yang jelas kalian harus mulai dulu. Mulai apa? Mulai produksi dulu sambil kalian riset audiens. Kalau buku mewarnai, akan ngerasa semua orang masuk kok. Karena setiap anak suka mewarnai. Dan marketnya masih cukup bagus juga ya. Kalian bisa main di Etsy, main di Gumroad ya. Tapi yang jelas sih saran Akang coba aja dulu kalian beriklan di Meta, kemudian bisa apa namanya? Bikin akun entah di LinkedIn, Tribil atau di mana, terserah kalian semuanya. Yang jelas untuk kalian yang beriklan pasti harus cukup butuh modal yang cukup agak lumayan besar ya teman-teman ya, dan juga butuh testing. Nah, kalau kalian misalnya tertarik dengan kelas beriklan di Meta Ads, kalian bisa ambil apa namanya kelas Mahir Digital punyanya Kak Fahmi Audit ya. Tinggal klik link di bawah, klik link di bawah ya teman-teman. Kalau TikTok Ad tuh belum ada kelasnya teman-teman ya, tapi yang jelas sama aja. Kalau kalian sudah bisa iklan di satu tempat, kesarannya bakal sama aja. Yang ngebedain itu adalah dari si audiensnya. Kalau misalnya di Meta anggap aja 25 sampai 45, kalau di TikTok 18 sampai 35 ya. Jadi itu hanya perbedaan tingkat audiens dan perbedaan sedikit fitur ya. Selebihnya sama aja. Tidak jauh berbeda, oke? Jadi buat kalian jangan patah semangat bahwa waduh orang lain kok bisa dapat 2-3 digit, lihat dulu prosesnya ya. Jadi lihat ke belakangnya dulu seperti apa prosesnya, kamu bisa ikutin tuh ya. Jadi kalau misalnya juga kalian tertarik dengan kelas kreatornya Kang Adi sambil belajar juga bareng-bareng ya, ada namanya kelas produk digital. Insya Allah akan launching di tanggal 25 nanti ya, di 25 Oktober. Semoga kalian misalnya tertarik, boleh aja langsung tinggalin email kalian di bawah sini ya, ada landing page Creator Insight. Kalian bisa masuk aja di situ. Oke. Nanti kita bisa diskusi di sana. Nanti juga ada beberapa kelas gratis yang bisa kalian akses juga. Dan insya Allah nanti untuk silabusnya akan spill di next konten. Semoga aja bermanfaat buat teman-teman. Harganya juga nggak terlalu mahal. Tapi kita akan bareng-bareng belajar selama 1 bulan. Kita akan coba trial and error ya teman-teman ya. Semoga aja bisa menjadikan insight buat teman-teman semua. Oke. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah stay tune. Juga tanpa kalian Akang bukan siapa-siapa. Terima kasih sudah setia di channel Kang Adi. See you in the next video.